Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Hadi Cahyo dengan NIM 2210651106 akan menerangkan tentang matematis RC4. Nah, di sini kita memiliki plain text yaitu dengan serta hello yang hanya besar dan double L. Lalu dengan kunci K kecil semua KY. Nah, di sini tahap pertama yaitu kita menuliskan bentar. Di sini kalau kita rubah dalam format desimal menjadi KY itu menjadi 107, 101, dan 121. Nah, untuk mencarinya tahap pertama yaitu kita menuliskan indeks terlebih dahulu ya. Nah, indeksnya tuh dari 0 sampai 255. Nah, ini ya. Lalu ini yang buat berbeda itu K ini ya. K-nya ini array K ini yang panjang kuncinya ini K ini. Nah, rumusnya yaitu I dimodulo dengan K atau panjang K ini yang terdiri dari tiga huruf. Nah, yang dimana yaitu terdapat 107, 101, dan 121. Nah, tiga angka ini di loop sebanyak 255 kali. Nah, sampai sini. Nah, ini di loop seperti ini. Lalu, lalu kita lanjut ke C. C ini nilai pertamanya kita ini inisialisasikan terlebih dahulu ke 0 ya. Lalu kemudian masuk ke looping. Nah, C nya ini masuk ke rumus C ditambah S I ditambah KI lalu dimodulo 256. Baik, di sini bisa saya beri contoh ya, maksud dari rumus yang ini. Nah, di sini C plus SI plus KI lalu hasilnya ini dimodulo 256. Nah, di sini kan J itu 0 ditambah SI 0 lalu ditambah KI 107. Nah, hasilnya lalu dimodulo ke 256 tetap menjadi 107. Lalu di sini ada yang kedua, hasilnya kan 209. Nah, kita itu mendapat nilai ini dari J 107 ditambah SI. Ntar saya lebih mudahnya saya buka kalkulator lebih dulu ya, biar lebih paham juga yang mendengarkan. Nah, di sini kan 209 ditambah eh maaf 107 ditambah 1 SI-nya kan 1. Nah, ditambah 1. Lalu ditambah KI 101. Nah, hasilnya 209. Karena masih belum lebih dari modulo ini, jadi hasilnya tetap menjadi 209. Lalu untuk contoh yang ketiga, kenapa hasilnya menjadi lebih kecil dari yang lainnya? Yaitu gini caranya. Nilai J ini kan 209. Kita tambahkan dengan SI yaitu nilainya yaitu 2. Kita tambahkan lalu ditambahkan dengan KI yang nilainya 121. Nah, di sini kan hasilnya lebih dari nilai modulnya yaitu 256. Nah, di sini kita kurangi dengan nilai modulnya 256 dan hasilnya 76. Nah, hasil dari ini yang disebut dengan, jadi maksudnya hasil ini tuh didapatkan dari rumus yang kita coba barusan di kalkulator ini ya. Lalu, nah, lalu setelah kita temukan hasilnya, kita lanjut ke SI setelah swap dan SJ setelah swap. Nah,
Ini tuh maksudnya SI itu kita swap menjadi ke SJ, nilai ke SJ. Nah, sedangkan SJ ini kita swap menjadi ke nilai SI. Yang dimana SI ini kan awalnya nilainya 0. Kita swap ke nilai SJ ini menjadi 107. Nah, begitu pula dengan SJ yang awalnya nilainya 107, kita swap ke nilai SI yang hasilnya tuh 0. Nah, begitu pula seterusnya. Ini juga sama ya. Nah, setelah itu di sini ada hasil dari Neus Neus case scheduling algoritma yang ke-255, yang ke-255 ini ya. Nah, hasil ini tuh nanti dibuat acuan. Nah, hasil ini tuh nanti dibuat acuan untuk rumus yang ini, pseudo random generation algorithm. Baik, mungkin sekian dari materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamim Muqtado dengan NIM 2210651127. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap kedua, yaitu pseudo random generation algorithm dengan inisialisasi yaitu I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Nah, untuk plain text-nya kita akan menggunakan sebuah kata hello dengan nilai ASCII-nya yaitu 72, 101, 108, 108 dan 111. Nah, untuk mencari nilai ASCII-nya itu terdapat sebuah tabel, yaitu tabel ASCII-nya, yaitu nilai H besar ini terdapat di urutan 72, dan E kecil yaitu 101, dan L itu 108 dan seterusnya. Untuk nilai I-nya ini sudah terisi secara otomatis, yaitu dengan cara kita memasukkan sebuah rumus, yaitu sama dengan mod A13 terus ditambah 1 terus di mod yaitu sejumlah 256 seperti itu untuk mencari nilai I satunya itu. Nah, astagfirullah. Satu seperti ini. Oke. Terus nah, untuk mencari nilai J, nah di sini J, untuk mencari nilai J, kenapa di sini sejumlah 195? Karena kita mencari yaitu S ke 1 seperti itu. Nah, urutan S ke 1 bisa dilihat dari KSA-nya ini, yaitu di sini terdapat sebuah nilai S, terus di sini yaitu urutan ke 0. Terus di sini ada 195 yaitu urutan ke-1. Nah, dimasukkan ke sini. Untuk yang kedua yaitu hasilnya 34, yaitu dengan cara kita urutan keduanya di sini kan 95. Nah, ditambah dengan 195. Kalau kita hitung kita ulang 95 ditambah 195. Untuk hasilnya yaitu 290. Nah, untuk 290 ini kan sudah melebihi modnya atau batas maksimalnya yaitu 256. Nah, untuk menghitungnya yaitu kita dengan cara mengurangi 256 dan hasilnya 34 seperti itu. Nah, untuk yang ketiga juga seperti itu dan seterusnya. Untuk mencari S1 SI ini dengan cara kita menswap antara SI dan SJ seperti itu. Nah, jadi nilai SJ-nya ini kita swap nilai urutan 195 ini, nilainya yang ketemu yaitu adalah 149. 149 itu di urutan 195, mohon maaf. Nah, untuk yang di urutan ke 96 ini terdapat nilai 95 seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk mencari SI plus SJ-nya yaitu dengan cara menambahkan SI-nya dan ditambahkan dengan SJ seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita hitung biar
tidak ada kesalahan, yaitu 149 ditambah 195 dan hasilnya 344. Nah, karena ini belum dimodulus ya, atau belum dimod, untuk semuanya ini ditambahkan seperti itu dulu. Nah, nilai S ini adalah nilai yang sudah dimod seperti itu, yaitu rumusnya mod di nilai M ini di modulus sebanyak sejumlah 256 seperti itu. Jadi sisanya seperti ini tadi, cara menghitungnya yaitu 344 dikurangin 256 dan hasilnya 88. Nah, begitupun seterusnya. Nah, seperti itu. Untuk nilai K-nya ini, jadi nilai yang sudah dimod ini 88 itu berada di urutan ke 11. Maksudnya urutan ke-88 ini adalah nilai 11 seperti itu. Artinya di swap juga seperti itu. Nah, untuk nilai ASCII atau plain text-nya ini bisa dilihat dari tabel ASCII-nya seperti itu. Baik, kita lanjut untuk mencari nilai desimal, yaitu dengan cara kita menggunakan gerbang logika XOR atau XOR. Nah, dengan cara 72 nilai K ini di-XOR dengan nilai ASCII yang nanti hasilnya akan ketemu yaitu 67, dan untuk yang kedua yaitu 9, dan 8 itu yang ketiga yaitu 88 dan seterusnya. Nah, untuk mencari carnya ini kita bisa lihat di tabel ASCII-nya, yaitu urutan ke-67 ini ada cara apa gitu, atau ada karakter apa gitu. Dan kebetulan di urutan ke-67 ini terdapat karakter yaitu C besar, dan 9 yaitu tab, 88 X besar, dan untuk 129 itu tidak ada atau unrunnable. Nah, untuk 75 yaitu K seperti itu. Baik, untuk penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Iqbal Abdul Rosid dengan NIM 2210651109. Saya di sini akan menjelaskan program tentang RC4. Nah, pertama di sini ada def KSA key, lalu ada key length sama dengan len key. Di sini untuk menentukan sebuah panjang key. Lalu ada S sama dengan list range 256. Nah, di sini array, untuk sebuah array yang berisi angka dari 0 sampai 255. Lalu J sama dengan 0. Di sini adalah sebuah variabel yang digunakan dalam proses swapping. Lalu for I in range sampai ini SI, SJ sama dengan SJ dengan SI ini. Ini adalah sebuah looping yang digunakan untuk mengocok atau memilih array S berdasarkan kuncinya tadi. Lalu ada def PRGAS. Lalu I sama dengan 0, J sama dengan 0. Nah, di sini adalah sebuah variabel yang digunakan dalam proses swapping dan penentuan nilai keystream. Lalu ada while true. Ini I sama dengan sampai il K. Nah, ini adalah sebuah looping. Looping ini akan terus berjalan menghasilkan keystream selama diperlukan. Lalu ada def RC4 key plain text. Nah, di sini ada key. Nah, key sendiri nih mengubah setiap karakter dalam kunci menjadi nilai ASCII. Lalu ada S sama dengan KSA key. Di sini untuk sebuah array hasil dari KSA. Lalu keystream sama dengan PGA. Ini adalah sebuah generator yang menghasilkan keystream dari PRGA.
Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan matematisnya juga akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Hilmijan akan melanjutkan tentang codingan plain text sama dengan input teks asli yang dimasukkan pengguna, key sama dengan input kunci yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya ada codingan ciphertext sama dengan RC4 buka kurung key, plain text tutup kurung. Teks terenkripsi yang dihasilkan oleh LC4. Selanjutnya ada print representasi hexadesimal dari ciphertext. Selanjutnya ada codingan dari deskripsi teks. Teks yang dideskripsikan kembali ke bentuk asli pengguna RC4 dengan kunci yang sama. Selanjutnya ada blok yang terakhir. Ada blok ini memastikan bahwa main hanya dijalankan ketika script dieksekusi secara langsung, bukan ketika diimport sebagai modul. Sini saya akan merunnya. F5. Sini kita masukkan plain textnya, misal hello. Selanjutnya enter key, tulis key. Jadi ini hasil dari codingan tersebut atau outputnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.